banggakan ya, ini bukan gara-gara dia anak presiden. Si Gibran ini langsung reaksi dengan Misalnya Gibran, kenapa Iya, langsung. Gibran nggak dijadikan aja jadi presiden? Saya Dia tuh yakin langsung. Gibran bisa loh. No, Pak Paul, dia kan langsung kasih reaksi tuh atas Bupati Lumajang Iya, pembangunan gereja pakai APBN. Si Gibran langsung ya support. Nah, ini anak-anak muda-muda gini yang kita harus push ya, iya. bukannya dia anak presiden, tapi ya cara pemikirannya dia ini pendidikan luar negeri, biarpun dia sebagai Islam tapi dia punya paparan ke depan itu lebar, ya kan. Nah, Mungkin gitulah. kalau Gibran jadi calon independen malah menang mungkin. Enggak kan dia udah under PDI Pak, jadi ya Udah nggak bisa ya susah. independennya karena Jadi dia udah enggak terikat ya. ya, yang saya tadi bilang kalau GBI udah di lumpur, udah jadi sampah sekarang ini. Kalau dia mau bangkit, either kamu majuin Ahok atau orang semacam Gibran. Tapi saat ini yang benar-benar nothing tulus Prabowo. Kalau Prabowo udah, orang Cina bilang Thailand lah, udah Ya, tapi ketuaan. dia udah nothing tulus. Kalau dia mau benar-benar bertobat, dia menang bisa. Diambil alih gitu ya. Dengan segala macam cara, ya kita nggak tahu caranya dia. Dia juga orang yang lihai juga. Ya, Ya, dan harusnya dia nothing tulus. Karena kesempatan besar buat PDI. Kan dia PDI ini kan udah jatuh, udah jadi lumpur, di bawah lumpur ini gara-gara U20. Jadi kalau dia mau bangkit PDI, majukan salah satu, kamu punya kader si Ahok ke satu. Kedua, kalau PSI kamu mau jadi pahlawan 2024 ini, kamu angkat Ahok, kamu koalisi sama PDI. betul. Kalau kamu mau besar, kalau PSI mau besar, ini satu punya kesempatan. Karena gara-gara toa ini ya orang Perancis diusir. Karena kita nggak malu itu Indonesia, saudara. Gara-gara toa. Gara-gara toa. Toa ini udah memakan korban banyak. Memang ini suara. Saudara, waktu saya dengar toa di Apeldoorn, saya langsung tengok, aduh. Saya nggak suka Apeldoorn, saudara ya. Saya nggak di Apeldoorn itu ya. Saya pernah ke Apeldoorn itu ya. Aduh, suasananya itu. Lalu tuanya nggak keras, udah kecil suaranya ya. Mas saya langsung, saya 5 tahun nggak pernah dengar toa, tiba-tiba di Apeldoorn dengar toa. Memang suasana Apeldoorn itu nggak enak ya, banyak orang-orang Timur Tengah gitu, orangnya belagu-belagu yang suka bikin ribut itu ya. Banyak ilegal, orang-orang ilegal di situ ya, yang suka bikin ribut juga. Lagi ke seluruh Eropa ya, begitu ada dengar toa langsung rasanya, kalau orang yang Islam-Islam itu, wow, langsung happy begitu ya. Tapi sebenarnya kan, coba kalau orang nyadari, ya nggak beda, ya kan? Karena di mana ada toa di situ enggak, di mana ada masjid di situ mulai tuh. Makanya ada sekitar 4.000 masjid di Perancis ditutup ya. Ditutup, saudara, nggak main-main, saudara ya. 4.000 masjid ditutup di Perancis. Di Austria itu lebih banyak lagi ya. Oh, gila ya, kenapa? Itu menjadi pusat radikal itu ya. Selalu nggak jauh-jauh dari situ, ya gimana? Bukan head speed, bukan, itu fakta. Itu yang saya cerita itu berita semua, ada semua di berita itu ya, saudara ya. Prancis tutup 4.000 masjid ditutup dalam setahun karena terafiliasi dengan gerakan radikal, ya kan? Waduh, ngeri, saudara ya, ngeri. Mungkin dengar suara toa orang terenyuh, bahagia, aduh, bohong, saudara. Itu orang goblok. Kalau Anda dengar suara haleluya, bertobat, banyak kayak Yusuf Roni itu ya. Yusuf, seorang istrinya dengar suara lagu Natal, bertobat, itu banyak, saudara. Ini Pak Andi tadi tengak, tinggal bilang aja kenapa sih, malu-malu aja nih Pak, malu-malu kucing Pak Andi nih. Iya, saya lagi masuk. Yang lihat Pak Santi Amer pegang-pegang topi. Saya hari ini USA Pak. Anyway, enggak, saya mau tanya nih Pak Pol ya. Saya ini udah kepala. Mungkinkah saya lihat Indonesia ini Islam dalam in my life? Bisa nggak? Saya rasa susah ya. Itu udah mendarah daging, udah berakar-akar. Jadi, apakah yang kita perjuangkan ini sia-sia? Nggak tahu ya. Jadi kalau menurut saya ini tahun 2024 ini satu kesempatan besar
Kan PDI kan sekarang udah jatuh lebur nih PDI sekarang. Kalau PDI memang benar-benar pinter, dia harus majukan si Ahok. Ahok kan salah satu dia punya kader. Banyak orang yang menentang saya, dibilang Ahok mah udah nggak mungkin lah, satu Cina, kedua udah pernah di penjara gini. Ya tuh, leader-leader di negara banyak yang bekas masuk penjara juga bisa jadi presidennya kan. Salah Bisa, satu Nelson Mandela. itu Nelson Mandela ya kan jadi presiden. Jadi kita sebagai orang percaya, kita majukan aja. Tuhan di Alkitab kan bilang submit your request to the Lord. Tuh nanti jadi kita sama Tuhan, saya mau majukin si Ahok. Nah, kita cuma minta doang. Kalau Tuhan kasih, dia buka jalan. Kalau Tuhan nggak kasih, ya udah nggak kejadian. Itu suka-suka dia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus submit kita punya request. Ini satu kesempatan besar. Satu kesempatan besar buat PDI. Dan PDI kan udah jatuh, udah jadi lumpur, di bawah lumpur ini gara-gara U20. Jadi kalau dia mau bangkit, PDI, majukan salah satu kamu punya kader, si Ahok satu. Kedua, kalau PSI kamu mau jadi pahlawan, 2024 ini kamu angkat Ahok, kamu koalisi sama PDI. Betul. Kalau kamu mau besar, kalau PSI mau besar, ini satu punya kesempatan. Indonesia ini udah nggak ada lagi. Siapa yang bisa menyelamatkan ini kecuali kalau kita orang dari luar kita lihat si Ahok. That's it. Kita majukin aja, kita kumandangkan Ahok. Terus selanjutnya gimana? Ya itu selanjutnya ya urusan Tuhan. Kita tabur aja benih. Nanti benihnya tumbuh apa enggak itu urusan Tuhan. Ya kan? Kalau itu menurut saya. Jadi ini satu kesempatan besar di tahun depan. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau nggak gitu, kita ini tetap aja seperti beginilah, ya kan? Maju mundur gini. Cuman ada angin sejuk Pak Paul yang saya dengar kemarin ini, Bupati Lumajang. Ya, puji Tuhan lah. Ini dia benar-benar tulus atau dia ini cuman gimmick. Ya, dia mau membangun gereja pakai APBN. Ya. Jadi nggak tahu dia ini benar-benar tulus, soalnya perlawanan dia sangat berat juga. Nah, tapi kalau dia tulus ya puji Tuhan lah, ya Tuhan buka jalan. Tapi kalau dia gimmick, ya itu lain lagi kan ini zaman tahun-tahun election, jadi ya semua orang bisa berbuat apa aja terserah, ya kan? Ya, itu aja yang angan-angan saya. Jadi mungkin satu hari agama bisa dipisahkan dari pemerintahan Indonesia itu sangat sesuatu yang Indonesia ini bakalan meledak maju pesat. Ya kan, ya itu aja sih komen saya hari ini. Santi Amen ketawa-tawa minum terus aja Pak Santi Amen. Itu isinya tua atau air putih Pak? Thank you. Iya, sebentar nih. Sebenarnya begini loh ya. Coba lihat ini kita cerita yang simpel ya, perusahaan. Banyak orang waktu di perusahaan itu ya, oh ini orangnya harus yang sudah senior, yang memimpin perusahaan, ya kan? Orang yang sudah senior, harus sudah pengalaman. Salah ya saudara ya. Saudara, ketika perusahaan itu stuck, yang dilakukan oleh CEO para pemilik perusahaan yang jago-jago apa? Cari anak muda. Yang apa? Kualifikasinya udah punya nyali. Cerdas. Jujur. Terus apa? Cekatan. Drive-nya kencang. Terus apa? Paling penting lagi kreatif, saudara. Padahal dia nggak pernah contohnya saya tuh masih muda ya, saya jadi direktur di perusahaan, dipegang di situ, saudara. Saya nggak pernah kerja di bidang itu waktu itu ya, saudara ya. Saya disuruh taruh di situ. Ya. Bayangin saya biasa di perkebunan, tiba-tiba saya masuk ke perusahaan tersebut, saudara ya. Babat semua, saudara ya. Terus saya pindah, itu kan consumer goods ya. Waktu itu belum ya, waktu itu babat semua. Karena apa? Kreativitas, ada nyali, saudara. Dan kita nggak punya agenda lain, polos.
Anak-anak muda ini, saudara ya, itu contoh perusahaan. Nggak usah punya pengalaman di situ. Yang penting ada yang nge-backup sini. Yang penting ada backupnya. Siapa backupnya? Para komisaris ini yang tahu bisnis itu. Karena sebetulnya kan hanya menjalanin sistem dan membuat sesuatu terobosan kan. Negara juga begitu, saudara ya. Kalau Anda punya negara sudah stuck kayak Indonesia, ya, negara kan juga company sebetulnya. Company, asetnya adalah rakyatnya, ya kan, yang dikelola. Komisarisnya ya para partai-partai ini. Seharusnya bisa nggak mau mengelola Indonesia? Bisa, saudara. Kasih anak muda. Kasih anak muda, ya, yang bebas dari agama, saudara. Negara Indonesia bisa nggak dipimpin? Apakah harus Ahok? Enggak, saudara, nggak harus Ahok. Ya, si Karim bisa nggak, Karim itu Menteri Pendidikan? Bisa, saudara, suruh jadi presiden. Contohnya siapa, saudara? Perdana Menterinya Swiss, ya. Perdana Menterinya Swiss itu umur berapa, saudara? Ada yang tahu nggak nih usia Perdana Menteri Swiss? Masih muda banget tuh, saudara. Oh, bukan Swiss ya. Kok Swiss ini? Bukan Swiss, tapi Saya Austria. tambahin lagi dikit, Pak. Ya, Ini Perdana Menteri Malaysia nih, si Anwar Ibrahim, ini kan pernah di penjara. Ya kan? Sekarang bisa jadi Perdana nih. Menteri. Namanya Sebastian Kurz, saudara. Kelahiran tahun 86 loh, saudara. Anak muda. Masih muda banget. Kelahiran 86. Ya udah jadi Perdana Menteri. Anak ngelain sore. Iya kan? Lanjut lagi. Silakan Pak Andi, lanjut. Enggak, di sini kan ada kata-kata ya. People hate change. Orang itu paling nggak suka perubahan. Jadi orang seperti Maruf Amin ini, bisakah dia berganti, berubah? Saya rasa susah banget. Jadi harus ada generasi muda ini yang maju, ya kan? Jadi mereka udah di brainwash. Jadi udah mind-nya itu, the mind is already set. Jadi gimana lagi, mau ngomong apa lagi? Jadi harus ada generasi yang penerus yang muda-muda ini yang maju. Kesempatan ini kita lihat lagi nanti ini 2024 ini gimana. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Itu aja saya pengen tambahin. Kita lihat aja, semoga ada. Tapi kalau saya berharap ya, harusnya kalau PSI sama PDIP berani ya, kayak ini loh, masih muda-muda begini. Yang penting kan si siapa itu namanya, kayak PDIP, mana sih, hilang. Nah ini ya, kayak PDIP, PSI, kan suaranya udah mayoritas. Berani ambilkan anak muda gini ya, masih umur 30 tahun, kayak Karim gitu ya, apa siapa. Harus berani ambilkan yang dari minoritas misalnya kan. Siapa anak Ambon yang pinter, yang cerdas misalnya kan, atau anak Papua, atau orang Tionghoa yang masih muda. Banyak ya yang berani, yang punya nyali. Soalnya Ahok juga nggak apa-apa dimakankan sekalian kan, mati-mati kan. Berani bikin terobosan, dikasih power, kasih otoritas 5 tahun. Ya, ada militer. Bisa. Sebetulnya mengelola itu hanya tinggal mereka mau apa enggak. Ya, nothing to lose. Coba aja. Nothing to lose. Coba aja 5 tahun. Kalau ada buahnya. Nggak akan rusak. Indonesia nggak akan rusak. Nggak akan rusak. Kalau ada buahnya. Tambah maju iya. Iya, kalau ada buahnya kamu terusin. Kalau nggak ada ya udah mandek 5 tahun. Apa susahnya ya kan? Nah, yang saya juga banggakan ya, ini bukan gara-gara dia anak presiden, si Gibran ini langsung reaksi dengan. Misalnya Gibran, kenapa Gibran nggak dijadikan aja jadi presiden? Saya tuh yakin Gibran bisa loh. No, Pak Paul, dia kan langsung kasih reaksi tuh atas Bupati Lumajang, pembangunan gereja pakai APBN. Si Gibran langsung ya support. Nah ini anak-anak muda-muda gini yang kita harus push.
ya Iya. bukannya dia anak presiden, tapi ya cara pemikirannya dia pendidikan luar negeri, biarpun dia sebagai Islam tapi dia punya paparan ke depan itu lebar, ya kan. Nah, Mungkin gitulah. kalau Gibran jadi calon independen malah menang mungkin. Enggak kan, dia udah under PDI Pak, jadi ya Udah nggak bisa susah. ya independennya karena Jadi dia udah enggak terikat ya. ya, yang saya tadi bilang kalau GBI udah di lumpur, udah jadi sampah sekarang ini. Kalau dia mau bangkit, either kamu majuin Ahok atau orang semacam Gibran. Tapi saat ini yang benar-benar nothing tulus Prabowo. Ya, Kalau Prabowo udah, orang Cina bilang Thailau lah, udah ya, tapi dia ketuaan. udah nothing tulus. Kalau dia mau benar-benar bertobat, dia menang bisa. Diambil alih gitu ya. Dengan segala macam cara, ya kita nggak tahu caranya dia. Dia juga orang yang lihai juga. Ya, Ya, dan harusnya dia nothing tulus. Karena apa? Dia nggak punya anak. Anaknya kan juga homo juga kan. dia juga orang militeri juga kan, ada at least di backup sama militer. Seharusnya, tapi kan teorinya seharusnya. Tapi kan masalahnya kadang-kadang, itu tadi ya. Seharusnya kayak Prabowo ini kan sudah nggak bikin anak-anaknya juga di luar negeri ya kan. Nah, tapi itu tadi ya, orang itu kadang-kadang ya susah ya. Susah. Makanya siapa yang berani? Misalnya, ya kayak contoh lah, kayak kita lah, kayak gerombolannya kita ini aja lah. Gerombolannya kita aja dibilang anak iblis, orang pada ketakutan. Ya kan? Kalau kayak kita kan, coba, saya nothing tulus. Uang tek habis semua untuk nggak ada yang nyangkut di saya kan, nggak masalah kan. Kenapa? Ya nothing tulus. Ya kan? Akhirnya kan kita cukup efektif kan, harus nothing tulus. Hanya saya kurang kuat. Nggak. Makanya saya bilang, Pada dasarnya ini kan negara ini udah sakit Pak Paul. iya, Jadi kalau mau nyoba ini, coba aja kayak obat A, obat B, obat C, siapa tahu bisa nyembuhin negara kan, iya, gitu kan. diracun sisan kalau perlu. Logically speaking kan. Jadi negara lu ini udah sakit, bener-bener udah sakit, total sakit. Udah nggak ada obat lain kecuali obat tradisional, kayak coba aja lah. Apa salahnya sih? Ya kan, bottom line. Ini ada anak bangsa nih mau masuk. Ini anak bangsa dulu, silakan anak bangsa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,